Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Salsabila. Di video kedua di channel YouTube saya ini, saya akan membahas tentang proses transisi era Orde Baru ke reformasi di Indonesia. Proses transisi dari era Orde Baru ke era reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998. Tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri, yakni pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Setelah terjadinya krisis ekonomi yang sangat parah, kenaikan harga bahan minyak, setelah itu juga terjadinya peristiwa Semanggi I dan Semanggi II, juga adanya tekanan gerakan reformasi baik dari dalam maupun luar negeri. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, pemerintahan yang baru dipimpin oleh Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih sering dikenal dengan Presiden B.J. Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie bermula pada tanggal 21 Mei tahun 1998 sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 1999. Era reformasi ini ditandai dengan adanya perubahan struktur pemerintahan dan kenegaraan, seperti adanya perubahan di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, juga adanya perubahan di bidang pertahanan dan keamanan. Salah satu perubahan yang paling menonjol di era reformasi ini yaitu adanya kebebasan pers, di mana pada era reformasi ini semua orang dari kalangan masyarakat Indonesia, baik entah itu pejabat pemerintah, rakyat, pegawai sipil, semua rakyat Indonesia bebas menyuarakan pendapatnya tanpa ada yang perlu ditakuti lagi. Perubahan yang selanjutnya jika terjadi pada pemilu. Pemilu pertama setelah kejatuhan Orde Baru, yakni pada tahun 1990. Bedanya dengan pemilu yang terjadi pada Orde Baru, pemilu pertama setelah kejatuhan Orde Baru pada tahun 1999 ini pemilu yang lebih demokratis lagi. Akhirnya semua masyarakat bebas memilih siapa pemimpin mereka nantinya. Perubahan selanjutnya yakni terjadinya penghapusan sistem otonomi. Pemerintahan yang baru menghapuskan sistem otonomi yang telah ditetapkan oleh Orde Baru dan menggantinya dengan sistem demokrasi yang lebih inklusif. Pemerintahan yang baru juga mengembangkan sistem politik yang lebih inklusif dengan partai-partai politik yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah juga mengembangkan sistem ekonomi yang lebih inklusif dengan berfokus pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas. Pemerintah juga mengembangkan